96,8 FM Pro Daerah di Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Setelah tadi kita udah dari Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan music live chat. Hari ini kita lanjut lagi di Jaga Malam barengan sama Enggi ya. Kayak aku juga baru opening deh, karena tadi kita langsung ke Pro 2 Jakarta ya. Dan hari ini aku gak sendirian, rame banget di studio ya. Kita sapa aja langsung deh. Halo, selamat malam kakak-kakak. Halo. Halo. Selamat malam, Kak Enggi. Apa kabar Kak semuanya? Baik Baik ya. ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita kenalan dulu dong Kak dari Boleh. Ini kiri saya berarti ya. Dari kiri saya coba. Ya, baik. Selamat malam ya untuk para pendengar di Pro 2 ya, Teman Pro 2. Teman Pro 2. Teman Pro 2. Ya, selamat malam untuk teman Pro 2. Ya, saya RD Sam dari komunitas BMC Bridge English Meeting Club Indonesia sebagai foundernya. Founder Ya, dari dan, BMC. Betul, dan hari ini atau malam hari ini saya tidak sendiri. Saya membawa teman-teman saya. Silahkan memperkenalkan diri. Oke, yang cantik sendirian di situ ya. Halo teman Pro 2 ya. Iya. Oke, kenalin nama saya Dian. Saya salah satu anggota dari BMC, anggota kehormatan tepatnya. Anggota kehormatan. Yang lebih tepatnya yang selalu mendukung kegiatan BMC. Oke, ini kayaknya dari depan dari belakang pokoknya didukung terus begitu deh Kak. Yes. Ya. Oke, terakhir. Assalamualaikum, halo teman-teman Pro 2 FM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alam Syaramli. Aktivitas saya baru diterima mengajar di Universitas Nusantara Harapan. Universitas Nusantara Harapan ini baru didirikan dan sementara pengajuan sisa ditunggu untuk peresmiannya. Dan posisi saya di BMC yaitu Bridge English Club Indonesia yaitu sebagai bendahara. Wih, Dan jadi saya yang mengelola dan mengeluarkan uang. Itu dia. Jadi sebentar nih kalau lapar-lapar nih cari Miki ke alam nih. Iya, benar. Oke. Iya lagi. Jadi tadi udah di-spill ada BMC ya, Ya, Bridge betul. English Meeting Club Indonesia. Nah, ini apa dulu nih Kak, BMC ini tuh apa sih sebenarnya gitu? Kalau boleh teman Pro 2 tahu nih. Baik, ya. Jadi teman Pro 2 ya. BMC itu kepanjangan dari sekali lagi ya, Bridge English Meeting Club Indonesia adalah salah satu wadah bahasa Inggris yang ada di Sulawesi Selatan, dan wadah ini merupakan sebuah komunitas gitu, di mana komunitas ini itu non-profit alias gratis. Wow, gratis. keren. Dan kalau misalnya pengen join di sini itu ada dua cara. Pertama jadi partisipan, kedua jadi pengurus. Seperti itu. Adapun langkah-langkahnya sebentar di-spill seperti apa. Oke, baiklah, mandiri sekali kayaknya. Ditahan dulu gitu Iya, betul. Oke, nah tapi ini BMC itu udah dari kapan sih? Sebetulnya BMC ini adalah kepanjangan dari perpanjangan ya, perpanjangan kegiatan-kegiatan komunitas yang sejauh ini maaf banyak komunitas bahasa Inggris yang mati suri gitu. Jadi kemudian ini hadir karena saya adalah salah satu pelaku komunitas bahasa Inggris yang udah lama ya kan, seperti itu. Akhirnya saya membuat untuk sebagai kabar angin segar bahwa BMC hadir sebagai alternatif di tengah banyaknya komunitas bahasa Inggris yang mati suri seperti itu. Oke, Kak Erdi sama udah dari kapan? Tahun 2025 bulan Agustus, jadi baru sekitar 5 bulan. Oh iya. Oh, untuk BMC sendiri. Betul. Tapi kalau udah gabung di komunitas bahasa Inggris Udah tuh udah lama lama ya? banget, dari tahun 2009. Oh ya, udah lama sekali. Kalau Kak Alam juga sama kah seperti Kak Erdi Sam? Kalau Kak Sem ini kan dia foundernya. Saya juga baru direkrut. Dan baru bekerja itu di bulan Oktober. Oktober Iya. 2025 ya? 2025. Oke. Karena saya dipilih untuk mengatur keuangannya BMC dan mengelolanya dengan baik. Jadi saya menerima amanah itu dari founder, dan kita di sini ada namanya uang kontribusi setiap bulannya, yaitu 20.000 per bulan. Sebagai bentuk apabila kita membutuhkan sesuatu di dalam program, ada namanya program kegiatan kita, yaitu kita memanfaatkan dengan uang
anggaran yang sudah terkumpul ini. Oke, tapi Kak Alam juga udah lama ikutan komunitas-komunitas bahasa Inggris itu atau memang baru ini? Saya baru. Baru. Iya. Oke. Di komunitas inilah saya berkembang. Wis. Iya. Oke. Saya berkembang dan saya belajar retorika. Asik. Oke. Karena beliau ini banyak sekali ilmunya, terutama ilmu dalam meningkatkan public speaking. Dan ilmu soft skill yang saya terima dari beliau itu cukup banyak. Oke. Jadi bisa ditransfer nih. Iya. Dia berapa positif. dulu tahu nggak? Tergantung. Pakai kris aja boleh ya. Beliau ini positive vibes banget pada saya. Oke, masya Allah. Amin. Oke. Kalau Kak Dian udah berapa lama gabung di BMC? Sebenarnya berawal dari kenalan sama Mr. Sam ini. Mr. Sam. Jadi ide-ide dia di awal aku udah diberitahu kan. Jadi aku tertarik. Oh iya, aku dukung. Bagus banget. Pokoknya aku tuh jangan dikasih kondisi tempat di mana aku harus Yang hektik. ya gitu. Karena aku pengen benar-benar tulus mendukung apapun kegiatan itu. Dan bahasa Inggris itu sangat penting menurut aku karena saat ini tahun ini aku udah usia 43 tahun tapi masih semangat semangat belajar. banget belajar dan saya pikir bagus saya ikut di komunitas karena nggak semua orang bisa pede dan maju ya untuk berbahasa Inggris dan itu tujuan utama. Jadi apalagi komunitas ini sangat bagus karena tidak memandang usia dan itu membuat saya rasa percaya diri saya tuh meningkat bahwa oh iya ya saya harus mulai bergabung dengan satu komunitas yang saya percaya dan terstruktur terutama. Betul. Oke. Karena memang kayaknya tuh di zaman sekarang bahasa Inggris itu salah satu aspek yang cukup penting gitu ya Kak ya. Urgent. Urgent. Kita mau kemana-mana kalau misalnya kita ada kegiatan yang memang internasional pasti satu ya bahasa Inggris gitu Betul, ya kan. betul. Oke. Nah Kak terus kalau dari Kak Sam sendiri gitu ya kan, karena memang Kak Sam adalah foundernya. Tadi salah satu keresahannya adalah karena memang beberapa komunitas di komunitas bahasa Inggris khususnya mungkin ya istilahnya mungkin mati suri gitu ya disebutnya. Nah Kak Sam sendiri gimana nih awal ceritanya gitu bisa kayaknya mau bikin komunitas bahasa Inggris deh gitu. Itu gimana tuh kepikirannya awalnya Kak? Oke, pertama memang saya berkecimpung dalam dunia English Meeting Club, ya kan dari komunitas ke komunitas yang lain. Kemudian kedua adalah saya suka berteman gitu, ya suka berteman. Kemudian ketiga adalah memang bidang yang berhubungan dengan bahasa Inggris itu adalah bagian daripada diri gitu kan, karena memang pertama jurusannya, kedua adalah sempat ngajar bahasa Inggris juga, kemudian alhamdulillah ada juga ya kegiatan-kegiatan atau wadah berbahasa Inggris. Kadang kita juga sering diundang seperti di Smart FM untuk untuk siaran bahasa Inggris ya kan, dan sebagainya. Dan kemudian tiba-tiba mindsetnya bertumbuh lagi nih. Kayaknya nih buat perkumpulan di tengah banyaknya komunitas bahasa Inggris yang lagi istirahat kayaknya seru nih, kayaknya bisa jadi angin segar nih, kayaknya bisa jadi solusi alternatif nih. Nah kemudian di situ mindsetnya berkembang lagi menjadi kayaknya sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat deh. Jadi saya berpikir bahwa kita di samping bermanfaat di dunia mungkin harus bermanfaat di akhirat juga gitu ya. Jadi saya dapat mindsetnya itu amal jariah. Iya, panjang gitu ya Kak. Gas gitu. Benar. Jadi mulai dari penyebabnya itu niat kecil kemudian berkembang dan saya pada sampai pemikiran yang paling puncak bahwa saya harus buat ini supaya bisa jadi legasi dan jadi amal jariah. Gitu. Masya Allah. Karena panjang sekali tuh ya Kak, sampai kapanpun kayaknya ngalir terus gitu ya. Oke, nah terus kenapa Kak memilih nama BMC, Bridge English Meeting Club Indonesia? Oke. Karena biasanya gini, lucu. Ini sesuatu yang lucu kayak gini. Seringkali saya ketemu sama orang, saya kenal sama orang itu, terus temannya saya kenal juga, ya kan. Kemudian saya ketemu dengan orang lagi, saya kenal dengan itu. Kadang juga seringkali saya ketemu dengan orang, tapi orang ini si A, B, C itu tidak kenalan. Nah, saya suka tuh kasih kenal orang. Menjembatani gitu. Ya. Okay. Kayak misalnya nih Alam sama Mbak Dian, ini kan nggak kenal, tapi di BMC mereka bisa kenal gitu.
Bukan cuma BMC sih, tapi dalam urusan kehidupan sehari-hari, pengembangan diri, akademik dan entertain dan sebagainya. Kadang saya kasih kenal-kenal orang satu sama lain. Jadi dari situ, oh ini nyambung juga sih. Gimana kalau saya kasih namanya aja bridge gitu kan? Bridge, Ya. oke. Jadi saya suka kasih kolaborasi orang gitu dari komunitas satu ke komunitas yang lain. Gitu. Iya luar biasa. Itulah nama awalnya gitu ya. Iya, bridge. Biar di BEMS itu semuanya bisa saling kenalan gitu ya. Melengkapi, berwarna Oke. gitu. Nah, kalau Kak Alam ngelihat BMC itu gimana sih vibes-nya Kak selama mungkin tentang pembelajarannya, orang-orangnya di dalamnya itu seperti apa? Menurut saya Kak, dengan adanya lingkungan komunitas yang dibangun ini, utamanya dalam komunitas bahasa Inggris ini, kita dapat dibantu untuk meningkatkan soft skill kita, utamanya dalam segi berbahasa. Apalagi bahasa Inggris kan ini bahasa penting di dunia. Betul. Semua orang tahu. Mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita mengikuti perkembangan zaman. Kita terus belajar dan belajar untuk menguasai bahasa Inggris. Poin terpenting di sini, komunitas ini tidak mengenal usia, siapapun bisa belajar. Iya benar. Karena tidak ada batasan. Begitu juga dengan pengurus. Pengurus ini ada batasan antara 15 sampai 50 tahun. Terus di sini di persyaratannya itu harus berdomisili Maminasata. Makassar, Maros, Goa, Takalar. Ya. Dan di sini tuh kita menerima yang bahasa Inggrisnya yang sedang baru belajar, yang menengah sampai yang fasih atau yang level influence. Kita terbuka untuk umum. Semuanya semua gitu ya, dari seluruh umur gitu ya, semua umur ya. Dan semua kalangan bisa masuk. Dan seluruh alam. Dan seluruh alam. Seluruh alam, ya, ke alam dong berarti ya. Iya benar. Oke. Nah, kalau ini kan dari sudut pandang pengurus mungkin ya. Kalau dari Kak Dian gimana sih ngelihat BMC? Pastinya tadi yang awal saya bilang itu sangat membantu saya ya. Karena pengalaman kita itu siapapun menurut saya ya, entah usia berapapun, dari background apapun, kita tuh kursus di sana, dari satu kursus ke tempat lainnya itu kan biasanya kita itu tidak membiasakan bahasa Inggris itu keseharian kita. Jadinya kayaknya kita mau ngomong sama siapa untuk memperlancar gitu kan. Ada beberapa orang saya lihat memang berhasil dengan secara sendiri ya, berbicara sendiri ada, tapi kebanyakan orang harus dibantu dengan ya ini berbicara dengan banyak orang. Nah, betul kata Kak Sam, ini banyak komunitas mungkin tapi pada akhirnya tidak kita dengar lagi atau mati suri. Jadi kesempatan ini memang saya ambil karena biasalah orang ya, pertama kali apalagi ibu-ibu nggak berbayar. Itu pasti pengennya diskon ya, namanya ibu-ibu ya gitu. Benar-benar. Oh boleh nih gitu. Tapi pada akhirnya ketika kita masuk ke dalam karena fungsinya dijalankan dan kita juga happy bertemu banyak orang tadi menjembatani, jadinya saya berpikir nggak masalah uang. Kita support pun masalah uang itu nggak masalah. Karena komunikasi sangat membantu. Gacor. Sangat membantu kita. Jadi pada akhirnya yang tadinya kita udah pikir biayanya nggak ada, pada saat kita masuk kita akan terinspirasi dan akhirnya kita akan termotivasi dan pada akhirnya kita akan royal terhadap komunitas itu sendiri. Kepada BMC. Itu menurut saya ya. Oke. Nah, Kak Dian tadi juga umurnya berapa tadi Kak? Tahun ini 43 tahun. 43 tahun dan masih keren. Semangat gitu ya, excited untuk berkomunitas gitu. Karena kalau saya berpikir gini Kak, kalau misalkan satu saat ada rezeki aku keluar negeri, aku nggak mau salah-salah gitu. Iya benar. Paling tidak walaupun ada alat terjemahan tapi sangat kebanggaan kita sebagai orang Indonesia kalau kita ke mancanegara gitu ya, kita bisa ngomong langsung nggak pakai bantuan-bantuan sehingga nanti di luar Indonesia menganggap kita orang Indonesia ini betul-betul mumpuni ya, punya pendidikan, apalagi bisa berbahasa internasional. Itu yang paling kita harus tunjukkan ke mereka. Yes. Jadi nggak cuma yes no gitu ya. Iya. I can speak little gitu ya kan. Sampai di sana nanti kayak gitu. Oke, nah Kak Dian mungkin dengan kepercayaan dirinya Kak Dian nih gitu kan, dengan umur yang segitu, walaupun kita ya apalah umur gitu ya, cuma angka ya Kak ya. Kalau
belajar tuh menuntut ilmu sampai umur kapanpun juga bisa gitu ya. Betul. Nah kalau dari Kak Dian sendiri, menurut Kak Dian tuh kenapa sih anak-anak Gen Z tuh sekarang kalau misalnya dibilang bahasa Inggris, iya suka gitu. Tapi ketika mau diajak ngobrol, disuruh speaking, itu langsung nge-freeze gitu. Nge-freeze. Kalau menurut saya sih kalau nge-freeze mungkin dengan komunikasi dengan kita ya yang beda gen. Tapi kalau sama mereka saya pikir Gen Z malah kayak diam-diam tapi mereka itu paham loh. Nah itu dia, kenapa? Jadi kayak nggak belajar aja mereka Iya, udah iya. tiba-tiba ngomong kan lancar. Iya, benar, Nggak kayak benar. kita ini kayak sok-sokan di awal ngomong salah semua grammarnya. Yang penting pede dulu. Nah, itu dia. Dan itu satu hal Mbak aku bilang komunitas ini aku senang karena kan lebih banyak speaking ya. Nah yang dibutuhkan kita mau ngobrol dulu Mbak. Entar deh nanti pikirnya salahnya. Yang penting nanti berjalan waktu kita perbaikin gitu tatanannya. Yang penting ngomong aja gitu awalnya. Karena kita sebagai orang Indonesia ngomong bahasa Inggris juga butuh kepercayaan diri, confidence Betul. gitu ya Kak ya. Right. Jadi kalau Gen Z menurut saya nggak usah dikhawatirkan karena menurut aku sih Gen Z itu pinter mereka paham gitu, mereka tahu. Cuman kayaknya kalau ngomong sama kita kayaknya mereka kayak enggak deh. Kalau anda itu kamu tahu kayak ada jaga jarak sendiri gitu dan kita paham kok. Jadi artinya memang yang paling penting adalah speaking dulu ya Kak. Iya, menurut saya sih. Bicara Percaya dulu. diri dulu. Iya, percaya Berani, diri berani. berani untuk bisa ngobrol pakai bahasa Inggris. Salah benarnya nanti di belakang karena ada BMC gitu Iya, ya. karena ada orang pintar nih Iya. kayak tes ya secara ini ditulis gitu ya. Tapi pada saat ngomong langsung nge-freeze Iya, benar. Itu karena memang nggak percaya, takut salah juga. Takut Iya, salah gitu juga ya. gitu. Oke. Nanti habis nge-freeze boleh didelehin lagi ya. Iya. Dilehin di komunitas BMC. Nah, makanya itu dia. Tapi kalau menurut kakak-kakak di depan saya ini yang luar biasa, saya keren, saya amazed banget ya karena memang satu non profit juga ya. Ya. Sekarang kalau kita nyari kayak gitu hari gini ya, Iya. orang-orang pasti kayak belum lagi tenaganya, Ya. waktu, Betul. ya kan, Pikiran. time Energi. is money, ya kan. Nah itu Time is money, love is money. yes, benar. Jadi gimana sih maksudnya dari kakak-kakak semuanya gitu ya kan, apa sih yang mendorong gitu sampai kayaknya punya apa ya keroyalan gitu kayaknya untuk BMC apa sih yang enggak gitu, apalagi ini non profit kita Iya. ngobrolinnya itu Iya. gimana sih Kak? Ya, jadi gini, memang komunitas BMC ini berangkat dari keresahan untuk kemudian istilahnya mengembangkan sumber daya manusia gitu ya. Sumber daya manusia minimal yang terdekat ya, seperti misalnya di Kota Makassar seperti itu. Kalau kita bisa berdampak lebih luas, alhamdulillah seperti itu. Jadi berangkat dari keresahan itu, istilahnya kita punya skill nih, tapi kemudian bagaimana kira-kira kita bisa berkontribusi kepada orang-orang tanpa membebani mereka begitu. Nah kemudian saya buat ini, ternyata alhamdulillah banyak yang memiliki kesamaan. Kesamaannya itu antara lain adalah pertama tertarik berbahasa Inggris, kedua adalah suka berkegiatan, ketiga adalah ya memiliki kemampuan untuk berbagi juga, seperti misalnya Kak Alam, Kak Dian punya kemampuan untuk berbagi. Jadi berbagi di sini luas pengertiannya. Salah satunya adalah dengan ilmu. Oke. Nah kemudian saya buka open recruitment dan alhamdulillah banyak yang mendaftar. Nah ternyata orang-orang yang datang ini terbukti memiliki kesamaan dengan visi misi saya seperti itu. Jadi kemudian kalau ditanya kenapa nggak berprofit, karena itu tadi, karena kesamaan untuk berbagi dan berdampak walaupun tidak dibayar. Wis, keren. Seperti BMC itu. luar biasa ya. Ini berarti udah berarti belum genap 1 tahun ya? Belum. Wah, oke. Ini komunitas yang belum genap 1 tahun, nanti kita bakalan ulik lagi teman Pro 2 seperti apa di dalamnya, proses cara belajarnya seperti apa. Mungkin Siap. biar teman-teman Pro 2 nih yang mungkin masih takut Kak untuk belajar bahasa Inggris atau mungkin ada terkendala juga ya misalnya dari segi ekonomi ya kan, Iya, tapi betul. pengen belajar bahasa Inggris, nanti kita bahas bareng-bareng. Jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, kalau misalnya kamu pengen nanya-nanya juga boleh ya. Ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 410 968. Kita juga live di YouTube Pro 2 sama di TikTok. Langsung komen-komen aja atau di aplikasi RRI Digital. Break. Kita break 3 menit dulu Naka. Siap. Oke. Bagus juga sih manfaatnya ini, banyak banget. betul, Jadi dapat Kak. portofolio. Oh.
yang masuk juga jadi pengurus itu misalnya kalau nanti urus beasiswa untuk lanjut bisa karena ada sertifikat. Balik lagi teman Pro 2 masih di zona komunitas barengan sama Enggi, ada Kak Alam, ada Kak Dian dan juga ada Mr. Sam. Yes. Tadi kejutan manggil We Mr. are Sam. back. ya. We are back. Thank you Kak Oke, Enggi. kita masih barengan sama BMC juga teman Pro 2. Tadi ngobrol secara off air juga ya, seru banget nih kalau ngobrolin soal BMC. Tadi juga ada banyak manfaatnya. Mungkin sebelum ke situ Kak, aku mau nanya gitu. Kalau di BMC kan ceritanya nanti kita belajar gitu ya tentang bahasa Inggris gitu ya, speaking dan lain-lain. Nah kira-kira gimana sih cara belajar dari BMC? Karena sekarang tuh orang Kak bosanan ya kan, gimana caranya gitu buat teman-teman semuanya tuh stay gitu untuk belajar. Oke, baik saya langsung jawab aja ya. Jadi kita belajar di BMC itu fun. Jadi belajarnya itu nggak pakai kursi, nggak pakai papan tulis yang gede. Tidur Kak, tidur-tiduran gitu. Boleh. Tidur-tiduran kaya. Jadi kita belajarnya itu fun, chill ya. Oke. Jadi pada saat kita belajar itu ada rundown acara.
Dan itu rundownnya itu sudah pakem. Jadi Iya. tiap pekan di offline itu sudah teratur. Jadi misalnya saya spill ya secara lengkap. Iya. Pertama pada saat kita datang itu ya kan ada MC yang bertugas untuk memandu acara. Jadi pertama dibuka oleh MC, Iya. ya kan. Kemudian sesi kedua adalah sesi motivasi. Ada yang in charge sebagai motivator gitu. Iya. Kemudian yang ketiga adalah ada ice breaking. Ya, jadi ada yang in charge lagi, beda lagi nih, yang bertugas gitu. Jadi itu tapi maksudnya itu dari pengurus BMC semua Iya, Kak? Oke, betul. oke, Sudah oke, diatur oke. sedemikian rupa. Terus setelah ice breaking itu kita hitung orang yang hadir di situ, baik itu partisipan ataupun misalnya pengurus, kita bagi misalnya 40 nih. Iya. 40 itu kita bagi 10 kelompok. Jadi masing-masing 4 itu pisah-pisah. Small group discussion namanya. Gitu ya. Nah, kita membahas misalnya social needs Iya. dengan grup yang berbeda-beda tapi pisah-pisah tuh. Nah, setelah itu kan dikasih durasi ya. Setiap item ada durasinya. Nah, setelah itu kita satukan kembali ke forum yang lebih besar, namanya big discussion and debate. Oke. Jadi orang yang memiliki perspektif yang berbeda dari Nanti tiap mereka kelompok itu debat gitu ya? disatukan ya, betul. Kemudian didebatkan. Jadi ada 2 line, Wow. 2 baris, ya kan. MC suruh mengarahkan yang tim pro di sini, tim kontra di sini. Jadi tinggal menyesuaikan diri. Oke, oke, Nah, oke. pertanyaannya gimana orang yang nggak bisa bahasa Inggris? Iya, itu gimana Kak? Oke. Mereka tetap bisa gabung berdebat tapi sesuai dengan kemampuannya mereka. Kalau misalnya mereka tidak bisa berbahasa Inggris, mereka berbahasa Indonesia aja. Oh. Kenapa? Kenapa mereka bisa memahami walaupun sebetulnya mereka tidak paham? Itu dibisikin sama teman satu lainnya, satu barisnya. Begini katanya tuh, begini gitu. Kan setiap baris itu kan beda-beda kemampuannya. Jadi ada yang bertugas untuk memberitahukan orang yang nggak tahu bahasa Inggris gitu. Jadi ketika dia tidak tahu bahasa Inggris, dia bisa berbahasa Indonesia mendebati yang jago bahasa Inggris. Kemudian ketika dia selesai beda lagi gitu. Jadi semua orang dapat giliran sekalipun nggak tahu bahasa Inggris. Oke. Nah, setelah itu sesi debate, kemudian pindah ke sesi selanjutnya, ada yang disebut sebagai building skill. Building skill. Building skill itu adalah ada yang in charge, ada teman, ada pengurus yang in charge untuk mengajarkan pelajaran bahasa Inggris. Wow. Misalnya grammar, present tense, past tense, future, dan sebagainya. Nah, setelah itu ada lagi Banyaknya. 4 jam Wah. prosesnya. Oh, oke, setelah itu ada sesi entertainment. Sesi entertainment itu adalah di mana pengurus in charge salah satunya untuk menampilkan bakatnya. Misalnya dia menyanyi depan kita, atau dia pantomim, atau sulap, atau ceramah agama, atau stand up comedy, atau acting, atau nge-host, atau apapun itu. Oh, Gitu. wow. Itu udah ditentukan 1 minggu sebelumnya. Siapa nih yang bisa nyanyi? Iya. Saya nyanyi, tapi lagu Indonesia nggak apa-apa aja. Boleh. Pekan depan siapa yang bisa nyanyi? Bisa kan nyanyi tapi lagu daerah aja. Boleh, nggak apa-apa. Yang Iya. jelasnya hiburan Iya, gitu iya, ya. bener. Itu sesi entertainment. Nah, setelah sesi entertainment ada lagi namanya sesi announcement. Announcement itu di mana ada orang yang kita undang, baik itu pengurus atau partisipan, untuk menyampaikan informasi, beragam informasi. Misalnya informasi pameran pendidikan, beasiswa, volunteering, penerimaan mahasiswa siswa, ya kan? Informasi konser, apapun. Nah, setelah item announcement, kemudian MC mengambil alih untuk menutup seluruh rangkaian acara. Nah, setelah tutup, ada yang bisa bubar, bisa juga sambil ngobrol-ngobrol dengan yang lain untuk bonding seperti itu. Oke. Wah, berarti kalau terlihatnya tuh sangat tidak menakutkan ya kayak. Iya, karena kita tuh biasa kalau bahasa Inggris deh nanti disuruh kayak ini harus pakai bahasa Inggris bagaimana, minder jadinya. Justru gitu. banyak hal-hal lucu yang terjadi di situ. Karena kan kadang-kadang orang misbehavior atau salah tingkah. Justru dari kesalah tingkahnya orang yang berdiri tuh ada yang lucu-lucu gitu, ada yang random gitu. Justru di situ serunya gitu. Oke. Jadi ada semua emosinya dimainkan. Pada saat sesi debat kita bersaing, tapi pada saat entertainment semua terhibur. Pada saat sesi perkenalan diri ada yang jaim, ada yang salah tingkah, ada yang pede banget. Jadi atmosfernya tuh beda-beda terus. Gitu ya. Mulai dari awal sampai selesai beda-beda. Kayak gitu. Oke. Nah, Kak Dian, tadi kalau misalnya saya kan ngeliat tuh kayaknya seru banget. Iya, Tapi kalau dari Kak Dian sendiri gimana sih, apa pengalaman yang kayaknya tuh cuman ada di BMC gitu menurut dari Kak Dian? Visit media? Karena kebanyakan anak-anak muda ya, jadi jiwa saya tumbuh kembali. Berasa Tapi muda. Kak Dian gak aku gak melihat umur 40-an masalahnya. Gen Z ya, Gen Z ya. Iya, Gen Gen Z Z. banget. Nah, karena aku
yakin informasi yang banyak aku harus dapatkan itu di Gensi. Iya. Jadi aku nggak boleh memandang enteng itu Gensi. Justru gara-gara Gensi, aku bisa bertumbuh lebih baik. Kayak Gensi. Banyak. Gensi yang Gensi. Ya Allah. Terus kita nggak tegang Kak, iya. karena ya itu dibilang kita mau melantai, mau apa, sambil ngobrol makan pun itu aku asik karena ya ada momen dimana aku tuh kita di ini ya ada salah satu peserta atau apa bagian dari BMC itu apa ya ngirimin makanan ya gitu. Apalagi Mbak Dian royal bawa makanan. Jadi kita sambil ngobrol Iya. aja. Jadi nggak kaku, nggak terlalu pakem kayak kita kursus gini Iya, kan, benar. gini kan. Jadi kita tuh kayak ngeblank kalau kita belajar kayak gitu. Iya. Tapi kalau di BMC tuh bagus banget ya. Oh. Baru orangnya kayaknya random jadi akhirnya ya. Jadi nggak Iya, setiap benar, kali benar, pertemuan benar. orang yang sama enggak. Beda-beda terus. Enggak, Kak. Jadi kita ketemu orang-orang beda dari background beda, dari apa ya? Pokoknya macam-macam. Macam-macam. Yang berbeda. Jadi mungkin kakak harus sekali waktu gabung deh. Iya, kali ya. ditunggu, Iya, coba ya. ditunggu Kak Enggi. coba aja dulu. Ini gitu ngeliatin Karena di kalau BMC tuh kayak cuma gimana ngomong ya. kayaknya Iya. cuma janji-janji belaka Iya, ya siapa tuh gitu. balik-balik gitu. Kita harus langsung datang gitu Harus ya. rasain lokasi. secara langsung gitu. Kan. Boleh juga bawa tentengan ya. Iya. Perlu observasi, perlu Betul, observasi mereview langsung. ya. Untuk kemaslahatan umat tentengan. Enggak bercanda. Bisa juga saya bawa bantal kan tidur belajarnya. Paling penting Kak, aku sukanya namanya mama. Iya. Nggak ada parkiran, bayar parkiran tuh nggak ada, ya kan? Jadi itu yang paling enak aku rasa. Apalagi kunjungan media ya. Iya, sekali gitu. So it's fun gitu ya belajar Betul. di BMC gitu Betul, ya. betul. Oke, Kak Alam. Ya. Kalau Kak Alam sendiri kalau memperhatikan gitu di pembelajaran di BMC gitu ya kan. Kira-kira kalau misalnya kan sekarang tadi di BMC kan ada yang memang sudah expert atau mungkin ada yang di bawahnya lagi. Nah, itu gimana sih teman-teman atau partisipan kita nyebutnya ya? Partisipan di partisipan. BMC itu seperti apa sih dengan teman-teman sekitarnya gitu ya ketika belajar? Ya, kalau partisipan di BEMS ini sangat seru, Kak. Kenapa? Random. Karena orangnya ini berbagai usia. Sekaligus saya belajar sama senior ini. Expertnya. Ya, karena kita yang namanya Gensi kan butuh juga motivator. Apalagi dengan pengalaman. Pengalaman itu kan yang membawa kita bisa lebih baik dari sebelumnya. Terus yang saya dapatkan di BMC juga ini seperti dengan slogannya more fun, More fun. more confidence, more impact. Jam. Jadi tercombine semua itu. Oke, more fun, more, more confidence, confidence, more more impact. impact. Oh. Ya, enjoy. Metode belajarnya enjoy di BMC ini karena tidak terlalu kaku. Ya. Ya, kalau kita kan di tempat les kan atau ada beberapa yang metodenya tuh harus serius. Tidak ada selingan-selingan. Iya, makanya saya tadi juga bikinnya tuh kayak begitu Sampai Kak. ada yang nyanyi-nyanyi. Sampai Iya ada loh, entertainment. iya. Jadi ceritanya ini kita belajar sambil ada hiburan juga. Iya, Iya, jadi iya, kita iya. tidak stres dalam belajar. Iya. Bener-bener. Biasanya kalau kita belajar itu terlalu banyak hambatan atau gangguan. Ya, yang nantinya itu akan terbawa nanti kita tersugesti. Akhirnya mindset berubah juga. Ya, pentingnya orang belajar itu yang pertama perlu mengubah mindset. Karena mindset kita apabila kita serius untuk belajar pasti hasilnya akan maksimal. Ya. Kedua itu kita harus berani. Ya. Percuma kita belajar tapi kalau kita tidak berani untuk speak up whatever you want, itu perlu untuk keberanian diri. Ya. Karena jujur, sebenarnya musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri. Asik. Iya. Asik. Kak Alam 2026. Iya. Jadi ya kita perlu untuk mengubah diri kita, mengubah kebiasaan kita, because habit is a perfect you to upgrade in your future. Ya. Jadi habit itu menentukan masa depan Masa kita depan gitu kita. ya. Ya. Oke. Right. Alright. Ya, sekaligus saya menonjolkan lah. Iya. So, speaking a little A little. gitu ya.
Oke, nah Kak, aku penasaran gitu ya. Bahasa Inggris kan salah satu mata pelajaran kalau biasanya di sekolah gitu kan. Itu kalau saya dulu mumet banget Kak belajar bahasa Inggris. Itu kayak ya Allah mama sering masuk bahasa Inggris, belum lagi dengan guru mungkin yang killer gitu ya. Tapi kira-kira ada enggak sih dulu Kak di partisipannya BMC gitu yang dulu kayaknya enggak suka bahasa Inggris, tiba-tiba langsung berubah I love English gitu loh. Banyak yang datang ke BMC itu sebetulnya kemampuan bahasa Inggrisnya itu sangat minim. Tetapi kemudian ketika mereka datang berkali-kali atau beberapa kali, mereka kayak suka gitu bahasa Inggris. Karena mungkin ya, saya curiga terbesar saya adalah karena memang iklimnya gitu ya, atau situasi belajar di BMC itu yang sangat fun gitu. Jadi kita pun kadang ngetawain hal-hal yang receh gitu ya. Tapi ketawa menular gitu. Jadi pada saat kita ketawa, mereka juga ketawa gitu kan. Jadi yang menjadi magnetnya itu karena funnya gitu, sesuai dengan tagline kita ya. Dan kemudian ketika mereka fun, mereka suka belajar bahasa Inggris perlahan-lahan seperti itu. Oke, keren. Nah, kalian ngelihat anak-anak di BMC partisipan gitu ya kan, mungkin yang seperti tadi ada yang Kak Alam bilang dari awal minim banget gitu ya, sampai sekarang kayaknya cinta banget sama bahasa Inggris. Nah, kalau dari kalian tuh ngelihat Gen Z sekarang seperti apa sih untuk belajar bahasa Inggris gitu? Kalau menurut saya sih kalau Gen Z itu sekarang itu mereka itu betul-betul apa ya, mungkin bukan berarti mereka berpikir untuk ke bahasa Inggrisnya, tapi bagaimana sudah menjadi lifestyle mereka lebih tepatnya. Tahu kan kita lihat kadang-kadang mereka tuh ngomong-ngomong biasa aja kayak nyampur-nyampur bahasa Inggris kan. Which is anak Jaksel gitu ya. I think gitu ya kan. Dan akhirnya mereka nggak sadar itu udah terbentuk PD-nya dia, dan itu bagus buat mereka. Dan menurut saya ya Kak, bahasa Inggris pada akhirnya dengan pengalaman saya juga, bahasa Inggris itu jangan jadi kewajiban. Kalau kita semuanya kita pelajari menjadi kewajiban, khususnya bahasa Inggris, itu kayak kita ada tembok di depan kita ya. Aduh gimana ya, ini benar nggak ya atau gimana? Tapi kalau menjadi kayak ya kesenangan gitu ya, walaupun agak salahnya atau sambil ketawa ngelihat aja gini, kayaknya dia salah gitu ya. Tapi ngomong aja gitu lah. Nah apalagi khusus Gen Z, aku pikir kembali aku katakan nggak perlu terlalu khawatir kalau Gen Z, mereka sudah benar di wadahnya mereka gitu. Mereka itu kan sekarang Gen Z banyak itu ngafe gitu Di kan. tempat yang cozy ya. Iya, dan ngomongnya itu bukan lagi Indonesia, full Indonesia, menurut saya enggak. Bahkan ada berapa yang bukan lagi bahasa Inggris, dia nyampur-nyampur dengan bahasa lain, dan itu luar biasa Kak. Oke. Jadi memang Gen Z tuh kayaknya Gen Z luar biasa menurut aku. Iya, aku cari tahu semua informasi ke Gen Z. Iya, aku nggak menyangkain itu. Memang mereka hebat deh Gen Z menurut aku. Oke, keren. Nah, kalian sebagai mungkin kalian yang temennya Gen Z semua nih di BMC gitu ya. Of course. Tapi kira-kira apa sih mungkin perubahan yang kalian paling lihat gitu sama diri kalian sendiri ketika gabung di BMC? Tentunya saya itu makin semangat loh Kak, betul-betul. Dan cita-cita saya pengen aku banget ke luar negeri dan aku aplikasikan apa yang aku belajar di komunitas. Aku jadi sedih deh. Kanada. Berpalukan. Terlalu banyak kenangan manis di BMC. Kanada, I'm coming Kanada, I'm coming. Karena bahasa Inggrisnya itu kayak aku merasa vibes-nya tuh kayak kekeluargaan gitu loh. Iya. Jadi bukan Kalian berkaca-kaca. mana tahu ya, kita nggak tahu arahnya kita nanti kemana, siapa tahu Kak Alam atau Kak Sam ini kemana gitu kan, gitu kan. Jadi generasi kita berikutnya mungkin aku punya cucu gitu, aku udah pikir punya cucu, karena asik aku masukin dia nanti, aku suruh daftar deh gitu kayak gitu. Ada penerus kan, namanya juga pikiran orang tua ya gitu ya. Masih muda.
Oh, Iya, masih muda Kak. Itu masih Pikiran. muda ya. Jangan disebut tua ya Kak. Pokoknya kalau menurut aku ingin mengisi tangki, orang bilang tangki cinta, ya. Tangki pengetahuan yang aku pendam gitu. Tapi tahu nggak sih kita duduk di sini tuh bertiga dari tadi masnya operator itu senyum-senyum terus. Setuju. apalagi perempuan ya Kak. Perempuan kita tuh nggak boleh menyerah. Jangan bilang aku ibu rumah tangga gitu, aku nggak bisa bergaul ke sana. Iya. Yang penting bergaulnya dengan kondisi yang tepat. Benar-benar itu setuju Kak. Untuk Karena- mengupgrade diri kita Setuju, wanita setuju. gitu. Karena Iya. kemarin tuh sempat ada lewat di FYP juga TikTok tuh Kak. Ibu-ibu sambil masak ngajarin anaknya bahasa Inggris iya. gitu. Iya, aku seneng ngeliat itu ada konten dia sama anaknya, jadi diajarin misalkan aku ke pasar. Iya, gitu itu juga misalkan. kayaknya Iya. saya nonton yang itu. Iya. Aku juga sempat lihat kok. Iya, iya. Salah kamu gitu. Iya. Tapi walaupun ya kontennya gitu, ternyata konten-konten yang simpel, Iya. ternyata sederhana Iya. itu Kak ya. Bikin aku ya hebat ya dia ya. Bener-bener. Berawal dengan kata-kata biasa Iya. gitu kan. Mm-mm. Konten-konten biasa Benar. buat kita termotivasi loh Kak. Dan itu salah satu jawaban ya. Kenapa banyak orang yang bilang kenapa perempuan harus belajar tinggi-tinggi? Nanti Iya. juga di dapur. Berkarya. Lah itu dia ngajarin anaknya bahasa Inggris di dapur ya. Pengetahuan awal itu bukan di sekolah Kak. Iya. Itu dari ibunya. Di rumah gitu ya Kak. Karena ibunya kan bahasa awal Benar. gitu kan, mengajarkan kata-kata awal gitu. Oke, keren sekali ya. Ini Harus pasti dong, berarti sangat tergambar ya BMC itu kekeluargaannya. Iya, more fun, more Betul. confidence, Dan more impact more juga. impact. Ya Luar itu biasa impact ya. Kak, Benar. impactnya Impact. betul Oke. sekali. Dan kita pun tampil di sini ketika misalnya teman Pro 2 mendengar, melihat ini udah menginspirasi sebetulnya. Betul. Iya. Nah, tapi gimana Kak kalau misalnya ada teman Pro 2 mau ikutan gabung di BMC? Boleh. Jadi seperti yang saya tadi bilang, baik itu di sebelum kita siaran atau pada saat kita siaran di awal tadi, bahwa untuk masuk di BMC itu ada 2 cara. Iya. Pertama adalah jadi partisipan, kedua adalah jadi pengurus. Nah, untuk jadi partisipan itu 0 syarat. No syarat. Sedangkan untuk jadi pengurus itu minimal nge-DM dulu deh Instagram, kemudian tanya-tanya apa syaratnya. Kayak gitu-gitu. Jadi sangat ringan syaratnya. Karena pertama tidak berbayar, kedua tidak ketat. Iya, Iya, tidak benar. mesti bisa bahasa Inggris. Enggak, Oke. enggak. Kedua tidak ketat, ketiga lokasinya fleksibel. Gitu ya. Kemudian keempat, kita tidak membatasi jumlah yang datang, suku, agama, ras, antar golongan, level kemampuan, background, level bahasa Inggris, nggak ada. Jadi sangat easy, sangat simple, sangat dimudahkan untuk join dengan BMC Bridge English Beauty Club Indonesia. Alright. Jadi kalau mau DM kemana Kak? Oke, untuk Instagramnya itu ya BMC_official. Ya, BMC_official. jadi teman-teman Pro 2 bisa tanya apa aja, dan dari situ kalau mau tertarik jadi pengurus nanti akan dikirimkan link oleh admin Instagram. Oke. Iya. Jadi Dan kita masih membuka, kita masih membuka pendaftaran open recruitment. Oh ya? Sekarang kita lagi open recruitment Oke. mulai tanggal 7 Januari hingga 7 Februari 7 dan Februari. Oh, masih lama. ya, Masih lama. Oke, 7 oke, Januari oke. sampai 7 Februari dan wawancaranya tanggal 8. Oke. Jadi masih ada waktu. Yuk teman-teman Pro boleh, 2. boleh. Pro Boleh kan dua. sekarang mungkin dibuka handphonenya? Boleh. Jadi yang di TikTok, di YouTube ya, atau yang lagi dengerin di RRI Digital, lagi di mobil juga kalau misalnya pengen nanya-nanya dan Iya. mungkin sudah sangat terdoktrin ya Iya. mau gabung sama Iya. BMC teman Pro 2. Iya dong, karena kalau saya juga kayaknya nanti deh siapa tahu ada waktu bisa main-main nih. Oke, kayak. karena kita adalah Iya magnet deh. ya. Iya. GR banget ya. Belajarnya juga fun, keluargaannya juga dapat. Jadi jangan takut lagi sama namanya bahasa Inggris karena Ya. bisa dibawa santai, dibawa Betul. happy di BMC gitu Betul. ya. Dan ada itu ya Kak, saya jangan lupa itu Apa tuh, kita Kak? ada online ya. Iya. Weekly Oh. online meeting. Jadi kalau nggak sempat di offline, ada loh dibuat online-nya Oke. itu. Oh, saya curiga nih nanti sampai di nasional deh Kak. Amin. Nanti tuh dari amin. mana-mana ini kalau di online Apalagi ya. kalau misalnya Anggota kita total berapa Kak? Iya, Apa? itu sekarang Dijelasin dulu berapa? anggota totalnya. Oke, Total anggota. untuk masuk di BMC itu kita tidak membatasi jumlah pengurus. Mau 1000 masuk 1000 juga. Tetapi serius. Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu itu akan mengecil lewat seleksi alam. Oh. Jadi kita tidak menyeleksi ketat, Iya. tapi akan terseleksi sendiri. Jadi untuk anggota sekarang itu jumlahnya sedang.
yang awalnya banyak banget tapi sekarang sedang untuk pengurusnya. Iya. Karena kan memang untuk menjadi pengurus itu harus komitmen untuk aktif ya. Benar. Aktif karena kita punya absensi seperti itu. Tapi untuk menjadi partisipan tenang aja, itu nol syarat, tidak ada absen, tidak ada apa-apa. Datang saja belajar. Oke. Oke, jangan lupa Ya. untuk sekali lagi boleh di DM ya untuk Instagramnya yakni BMC_official. Silakan di mumpung masih buka pendaftaran jadi gitu ya. nanya juga boleh langsung sana ya. Boleh Kak, ya? banget. Oke. Nah, untuk kedepannya kira-kira ada kegiatan apa lagi dari BMC Kak mau di-share selain mungkin pendaftaran, ada lagi Kak atau masih rahasia mungkin? Untuk sekarang kita masih sosialisasi offline dan sosialisasi online. Sosialisasi offline yang kami maksud adalah kita tur-tur ya door to door gitu dari kampus ke sekolah ke Sosialisasi. komunitas ke organisasi itu sosialisasi offline. Untuk sosialisasi online-nya ya kita visit media kayak gini dari media ke media gitu. Oke, saya mau bahasa Inggris sedikit boleh enggak Kak? Boleh. Tapi kalau salah jangan ketahuan. So what is your wish for BMC? Oke, siapa dulu nih? Semuanya harus punya wish buat BMC untuk for the future Harapannya gitu, apa ekspektasinya. gitu. Kira-kira nih Kak. Still confidence with BMC and with all the opportunity with the BMC. Oke. Yeah, for me, I do hope a lot of people who join in BMC someday to be great people. To be great people. I mean, in bahasa ya, Di bawah ada teman-teman Pro2. translate-nya ya teman-teman. Ya, saya Nggak berharap, translate sendiri. saya berharap ketika ada yang join, banyak yang join di BMC, suatu hari menjadi orang-orang yang hebat. Amin. Gitu. Kan ujung-ujungnya jadi MLJR juga kan. Oke, benar Kak. Kalau nggak mungkin ya di dunia nggak mungkin sih nggak hebat Kak. Paling tidak sudah kita bisa berbahasa Inggris juga alhamdulillah Betul, gitu ya kan. betul. Apalagi nanti di akhirat. Amin. Insya Allah. So the last For last me, one. for me, my reason is BMC community get a lot of people to join it. Yes. And I wish BMC it's do better rather than before. Alright, all the best for all you guys. Ya terima kasih. Thank you for coming. Nanti Anytime. Yes, nanti kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan lagi, BMC nanti harus datang lagi di Pro 2 ya. Siap. Siap. Kami pun siap untuk bekerja sama. Amin ya. Oke teman Pro 2, so kita akan menyudahi obrolan kita di zona komunitas sudah hampir jam 10, nggak berasa ya Kak? Sayang sekali, kayaknya masih pengen ya, kayaknya Pengen cepet ya. banget ya. Merasa sebentar banget ini waktu. Ya udah deh kakak-kakak misalnya siaran saya pulang Bener iya lagi. gitu ya. Oke deh teman Pro 2, jadi kalau misalnya pengen nanya-nanya ke BMC langsung aja ke Instagramnya ya di @bmc_official ya. Ini adalah gambaran kakak-kakak yang ada di BMC, sangat fun banget, confidence-nya luar biasa dan mudah-mudahan nanti obrolan malam ini juga bisa berimpact buat teman Pro 2 dan bisa mungkin Amin. gabung di BMC. Yes. Jadi tanggal berapa tadi Kak? Tanggal 7 Januari sampai 7 7 Februari ya. Februari. Dicatat ya. Ya dicatat. Oke deh teman Pro 2, terima kasih sekali lagi Kak. Dan kakak-kakak udah harus pamit, mau say apa dulu nih terakhir Kak? Oke, closing statement Iya ya. boleh. Oke, be the best, do the best for the best. Oke. Thank oke. you. Thank you. Oke kalau gitu kakak ada yang mau dibilang juga atau? I just say amen. Amin. Kak. Success your begin. Alright, bye bye teman Pro 2. Minta ke Instagram tadi.